Mereka menyaksikan Alexa mendekati panggung sambil tersenyum. Dia memulai dengan membungkuk lembut sebelum mengangkat kepalanya menghadap media. Sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Tuan Farrell. Alexa, apalagi yang kamu simpan? Apakah kamu belum cukup menyakitiku? Farrell mengeluh. Kamu bilang aku membayar seseorang untuk melukaimu berdasarkan dua alasan. Nomor satu, pelakunya mempunyai nomor teleponku di teleponnya. Nomor dua, dia sebelumnya pernah menghubungiku. Jadi, aku ingin mengungkap kebenaran di balik ini. Pertama, nomor teleponku bocor ke publik belum lama ini. Aku yakin semua orang di sini punya nomor teleponku di ponsel mereka. Faktanya, banyak di antara kalian yang mencoba meneleponku dengan nomor itu. Begitu semua orang mendengar ini, mereka saling memandang dengan canggung, terutama mereka yang telah melecehkannya lebih dari sekali. Kedua, pria itu menghubungiku hanya untuk menanyakan arah. Dia bilang dia adalah temanmu, mengunjungimu di lokasi syuting, jadi aku menunjukkan padanya kemana harus pergi. Bagaimana bisa membayar seseorang untuk melukaimu? Apakah kamu pikir seseorang akan mempercayai cerita yang kamu buat? Farrell mengangkat dagunya dan menanyai Alexa. Namun, Alexa tidak terburu-buru dan menjawab, kalau begitu, bukti apa yang kalian miliki bahwa Farrell tidak menciptakan seluruh kejadian ini sendiri? Apakah ini hanya berdasarkan fakta bahwa ia mengalami cedera? Setelah mendengar pertanyaan Alexa, media mulai tertawa mengejek. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa Farrell menulis sendiri dan mengarahkan serangannya sendiri? Siapa yang akan meminta seseorang melakukan itu pada mereka? Bukankah Farrell juga berbicara omong kosong tanpa bukti? Alexa dengan tenang mengambil kendali aula. Mengapa dia menjebakmu padahal dia tidak punya dendam padamu? Jika kamu ingin menyalahkan orang lain, kamu harus mencari alasan yang lebih baik. Tidak ada dendam, Alexa menekankan sambil melihat orang-orang di bawah panggung. Dia kemudian mengejek, siapa yang memberitahumu dia tidak punya dendam terhadapku? Kalau begitu, beritahu kami dendam apa yang dia miliki, tantang media. Alexa menunggu beberapa detik sebelum mengangkat kepalanya dan menjelaskan, pertama, saya ingin menarik perhatianmu pada beberapa kejadian baru-baru ini. Belum lama ini, dalam salah satu adegan mobil saya dirusak. Untungnya, saya menemukannya keluar tepat waktu, dan mencegah diriku menjadi orang yang terbaring di tempat tidur saat ini. Seluruh kru produksi dapat menyaksikan hal ini. Setelah itu, seorang pria bernama Atala tiba-tiba muncul di lokasi syuting. Karena dia tidak menyukai gaya aktingku, aku memutuskan untuk merawatnya sambil belajar dari pengalamannya, berharap dia setuju untuk bekerja sama denganku. Namun, seseorang memutuskan untuk mengubah ini menjadi cerita tentang aku yang diperlakukan tidak senonoh, dan bahkan diklaim bahwa pernikahanku berada di ujung tanduk. Selanjutnya, nomor teleponku bocor ke publik, dan kemudian, aku tiba-tiba dituduh membayar serangan itu. Sejak awal, akulah yang paling menerima kerusakan. Jadi, bagaimana Farrell tiba-tiba berubah menjadi korban? Alexa bertanya. Media saling memandang. Sepertinya mereka belum melihat persoalan ini secara keseluruhan. Kalian semua adalah pemimpin media. Aku yakin kalian bisa mengetahui sendiri bahwa jika aku bersekongkol melawan orang lain, dukungan Mandala akan cukup untuk melindungiku dari apapun. Mengapa aku harus menempatkan diriku dalam situasi seperti itu? Aku sudah memiliki Kenzie, mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak senonoh untuk mendapatkan apa yang kuinginkan? Dan kapan aku pernah menggunakan cara curang seperti itu terhadap seseorang? Apakah kamu mengklaim bahwa Farrell mencemarkan nama baikmu? Dia tidak punya alasan untuk itu. Para wartawan tidak mengerti mengapa Farrell mengambil risiko ini padahal mereka tidak memiliki sejarah buruk bersama. Alexa, bukankah menurutmu ceritamu menjadi terlalu konyol?
Ferel menambah keraguan para wartawan. Dia yakin bahwa opini publik sudah berpihak padanya, jadi dia tidak percaya Alexa mempunyai kemampuan untuk mengubah pikiran mereka. Aku yakin kamu tahu apakah aku mengarang cerita atau tidak. Alexa memandangnya dengan ejekan sambil tersenyum. Matanya mulai menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Awalnya aku berencana memberimu kesempatan. Cepat, beritahu kami apa yang kamu ketahui. Berhentilah menggoda, teriak salah satu wartawan. Alasan mengapa Ferel mencemarkan nama baik saya cukup sederhana. Karena dia dan Nagita adalah pasangan kekasih. Apa maksudnya jika pemeran utama pria dan aktris pendukung adalah pasangan? Artinya, jika aku mundur dari pemeran, aktris pendukung akan menjadi pemeran utama wanita. Begitu kata-kata Alexa keluar dari mulutnya, media menjadi gempar. Beberapa orang menunjukkan ekspresi jijik, sementara yang lain tertegun. Segalanya kini menjadi masuk akal, Ferel punya motif. Di sisi lain, menurut Eki dan IQ Alexa, tidak sesuai dengan karakternya membayar seseorang untuk diserang. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dipertanyakan para wartawan. Alexa adalah milik Mandala. Jika dia ingin memberi pelajaran pada seseorang, apakah dia perlu mengeluarkan banyak tenaga? Saat ia merasakan bahwa media perlahan-lahan menjadi yakin, Ferel tiba-tiba menunjuk ke arah Alexa dan berteriak, "Aku belum pernah melihat wanita yang lebih tidak tahu malu daripada kamu. Untuk menyembunyikan kejahatanmu, kamu menyalahkan seorang wanita. Orang yang tidak bersalah. Kamu mengklaim bahwa Nagita dan aku adalah pasangan. Tapi, siapa yang pernah melihat kita bersama dan siapa yang punya bukti? Nagita dan aku hanyalah kenalan. Jangan membuat klaim palsu. Sebaiknya kamu mengakui kesalahanmu selagi masih dini." "Kenalan? Apakah kamu yakin?" Alexa bertanya dengan makna yang lebih dalam. Keyakinannya membuat tulang punggung Ferel merinding. Namun, dia sudah bertindak sejauh ini, sudah tidak ada jalan untuk kembali. "Jika kamu punya bukti, tunjukkanlah." Alexa menatapnya dengan tegas selama 3 detik sebelum dia berbalik menghadap media. "Selama ada yang gigih, ada bukti di mana-mana. Namun, menurutku yang terbaik adalah jika kita meminta Nagita untuk menjelaskan semuanya sendiri." "Di mana Nagita? Apakah Nagita ada di sini?" Ferel mencibir. Alexa biasanya pintar, tetapi bahkan jika Nagita muncul hari ini, tidak mungkin dia berdiri di sisinya. Apakah ada yang salah dengan kepala Alexa sehingga dia berpikir sebaliknya? Alexa juga mencibir pada Ferel. Namun, cibirannya mengandung rasa bahaya dan provokasi. Media melihat ke arah pintu masuk aula. Namun, 10 detik berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Nagita. Pada akhirnya, mereka bertanya pada Alexa dengan tidak sabar, "Berhentilah membodohi kami. Jika kamu punya bukti, tunjukkan semuanya sekaligus." "Tepat sekali. Berhentilah menggoda. Cepat, suruh Nagita keluar." Melihat para reporter yang cemas, Alexa akhirnya berbalik menuju pintu masuk. Sesaat kemudian, pintu aula 5 terbuka. Yang masuk tidak hanya Nagita, tetapi juga Direktur Wildan, asisten sutradara dan produser. Tentu saja, Nagita tidak pernah menyangka dia akan jatuh ke dalam perangkap Direktur Wildan. Dia pikir dia ingin bertemu dengannya karena dia ingin mendiskusikan perubahan peran dalam film tersebut. Tapi, sebaliknya, dia langsung mengantarnya ke konferensi pers Ferel. Para reporter sekali lagi meledak. Pertarungan internal seperti apa yang dilakukan kru The Lost Relative. Ini lebih menghibur untuk ditonton daripada filmnya sendiri. Pemeran utama pria menuduh pemeran utama wanita membayar untuk membuatnya terluka. Sementara pemeran utama wanitanya menuduh pemeran utama pria dan aktris pendukung telah menjebaknya. Apa cerita sebenarnya? Ketika jumlah orang di aula bertambah,
Kebingungan terhadap kebenaran juga meningkat. Nagita ada di sini. Nagita, ucapkan beberapa patah kata. Alexa mengatakan bahwa kamu dan Farel adalah sepasang kekasih, tetapi Farel segera menyangkalnya. Apa yang ingin kamu katakan mengenai hal ini? Apakah kamu dan Farel adalah sepasang kekasih? Nagita awalnya melingkarkan lengannya di lengan Direktur Wildan, tetapi pada saat ini, tiba-tiba lengan itu jatuh ke sisinya. Dia tidak punya cara untuk menghindari pertanyaan media. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.